Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini, masih melanjutkan tentang tabel periode unsur. Kita masuk ke blok elemen di tabel periode unsur. Mana langsung aja ya, kita sudah kakak sebutin juga, udah pada paham nih kalau untuk bilangan kuantum ya, sini ada setelah kulit itu ada subkulit. Nah, di mana subkulit itu terdiri dari S, T, D, F. Nah, jadi di tabel periodik unsur ini, masing-masing ini ada blok elemennya masing-masing. Nah, jadi contohnya misalnya 1A. 1A sama 2A itu subkulit terakhirnya itu di S. Nah, gitu ya. Jadi, dari konfigurasi elektron yang sudah dipelajari oleh adik-adik bisa tahu nih, gimana sih letak si unsur yang dikonfigurasikan elektronnya itu di blok mana. Nah, kayak gitu. Nah, mari kita simak ya untuk blok-bloknya. Nah, untuk S, jadi kita pahami konsepnya agar lebih lekat ingatan terkait blok-blok ini. Jadi untuk S, kita perhatikan bahwa sudah disebutkan bahwa subkulit S itu memiliki orbital itu satu kamar, gitu ya bahasanya, di mana isinya itu ada 2 elektron, atau biasa kita tulis S2, jadi maksimum elektronnya itu 2. Sudah kita jelaskan juga bahwa kita bisa mengetahui golongan itu dari elektron valensi. Maka ketika terakhirnya itu adalah S, susunan konfigurasi elektron terakhirnya itu S, di mana S itu bisa berisi S1 atau S2 doang, ya kan? S1, S2. Jadi kalau ujungnya S, ini pasti golongan 1A. Ya, golongan 1A, dan pasti dia hanya golongan 1A atau golongan 2A. Karena dia hanya 1 dan S2 aja kemungkinan yang akan terjadi. Maka ini sama sini itu adalah blok S. Ya, kayak kita golongan utama dulu ya, golongan A. Jadi golongan A itu ada S sama ada P. Jadi ketika nanti terakhirnya P, dimana kita tahu P itu kamarnya ada berapa ya? Ada 3 ya, ganjil setelah 1 kan 3 nih. Dimana maksimum elektronnya berarti ada 6. Atau kita tulis 6. Jadi kemungkinan golongan-golongan di sini, kalau terakhirnya P, itu pasti golongan A. Ya, atau golongan utama. Bisa apa aja? Nah, kita kan kemarin udah tahu nih, kalau terakhirnya P, jangan lupa kita harus menambahkan elektron S di sebelahnya. Jadi contohnya nih, kakak nyusun terakhirnya ya, langsung aja 2S2, 2P4. Nah, maka elektron 4-nya ini harus ditambah dengan S sebelahnya. Maka ini akan jadi, maka elektron valensinya adalah 6. Intinya, kemungkinan ketika elektron valensi terakhirnya itu ada di subkulit P, itu pasti golongan A. Golongan A yang mana aja? Kalau enggak 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, atau 8A. Ya. Jadi, kalau P ini dari golongan ini. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada nyusun konfigurasi, terakhirnya P nih. Oke, berarti dia pasti golongan antara golongan 3A sampai 8A. Misalnya adik-adik milihnya golongan 1A, pasti ada kesalahan. Ya. Nah, ketika akhirannya S atau P, maka itu tadi golongan utama. Tapi ketika nanti terakhirnya atau elektron terakhir yang adik-adik tulis itu di subkulit D, D ini sudah dipastikan, yaitu blok D ini adalah golongan-golongan transisi.
ya. Jadi atau golongan terakhir itu golongan B. Ya. Jadi ketika akhirannya D, di mana tetap elektron valensi D, elektron D itu harus ditambah dengan elektron S di sebelumnya. Oke, contohnya misalnya 4S2 terus 3D5. Maka 5 tambah 2. Maka ini elektron valensinya adalah 5 ditambah 2. 7. Ya. Tapi karena dia terakhirnya D, ini pasti golongan 7B. Karena ingat tadi D itu, kalau golongan D terakhirnya itu pasti golongan B. Di sini kakak tarik, oh ini blok-blok ini 1B sampai 8B itu adalah blok elemen di sekulit G. Ya. Nah, gimana dengan ini? Laktanida dan aktinida. Jadi laktanida dan aktinida itu sebenarnya ada di golongan B sini ya. Sebenarnya. Nah, oke. Laktanida dan aktinida itu ini laktanida atau aktinida. Jadi laktanida dan aktinida itu masuk ke dalam blok F. Di mana ketika muncul F, itu ada dua kemungkinan. Ketika kulitnya 6F atau 7F. Berarti kalau nanti struktur adik-adik konfigurasi terakhirnya 6F, maka dia golongan laktanida. Tapi ketika terakhirnya 7F, maka dia golongan aktinida. Oke, seperti itu deh. Kita langsung aja masuk ke contoh soalnya ya. Baiklah, di sini ada 3 soal. Dan di sini ini jangan lupakan terkait penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan golongan 8A. Oke, jadi untuk mengetahui dia unsur-unsur ini ada di blok mana, entah itu nanti jadinya di golongan utama A atau golongan transisi B, maka kita konfigurasi dulu. Nah, kan 16 nih, 16 paling mendekati yaitu ini ya, NE ya. Maka kita susun, jadi NE ini, karena yang mendekati 16 itu NE, kalau adik-adik pilih AR itu udah kelewatan, karena 18. Oke, NE kan 10, kita kurangi berapa lagi ya yang perlu kita susun, 6 kurang 0, oh 6 lagi. Nah, NE ada di urutan 1, 2, urutan 2, maka setelahnya 3S2. Oke, kemarin kan kakak bagi 2 gini. Nah, NE ada di nomor 2 nih. Ada di nomor 2, di mana kedua urutan 1, 2 ini setelah S itu muncul P, jadi sama nih. Maka muncullah P di sini, di mana P itu selalu mengikuti kulit sebelumnya, S sebelumnya. Ya, jadi kalau 3S sebelumnya, maka di sini 3P. Kan udah ditulis 2. Kalau kita kurangkan 2, 6 kurang 2, 4. Maka tinggal 4 elektron lagi. Maka susunan terakhirnya adalah 3P4. Oke, sudah ketemu nih susunan terakhirnya itu 3P4. Di sini blok terakhir adalah P. Nah, maka golongan berapa dia? Nah, tadi kalau di P itu kalau S atau P di terakhir itu pasti golongan utama atau golongan A. Ya kan? Berarti kita tulis, golongan A. Terus, golongan di A berapa? Entah 1A atau 8A gitu kan? Nah, ingat kalau di P itu pasti dari golongan 3A sampai 8A. Nggak mungkin 1A dan 2A, karena kalau golongan 1A dan 2A itu masuk yang blok S. Jadi kita tambahkan 4P itu harus ditambahkan dengan S sebelumnya. Tambahkan. 2 tambah 4, 6. Maka golongan 6A, bukan 6B. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 2. 36X. Oke. Ops. Agak ganti ya. Oke.
7/9X, mana ya yang mendekati 79 ya, golongan 8A-nya? Oh, ternyata XE, karena kalau pilih RN itu kelebihan, kalau pilih KR masih jauh gitu ya. Jadi yang paling mendekati itu XE. Maka gunakan XE di sini. XE itu 54 kurangin 9 kurang 4, 5, 7 kurang 5, 2. Oh, sisa 25 elektron lagi. Nah, XE itu urutan berapa ya? Ini kakak bikin urutannya di sini. Oh, urutan 5. Maka setelahnya 6. S2. Nah, untuk 2 terakhir ini, ingat setelah S muncul F. Itu bedanya. Oke, setelah S muncul F. Maka kan setelah S ini muncul F nih. Nah, F-nya kulitnya berapa di sini? Oke. Ingat, F itu rumusnya NS dikurang 2. Maka kulit S-nya kan 6. 6 dikurang 2. Oke, berarti 4F. F itu maksimumnya 14, ya kan? Karena masih 25 lagi, maka kita tulis 14 di sini. Oke. Nah, SF habis F muncullah D. Nah, misalkan adik-adik Pak bisa lihat di videonya ya, kakak tautkan di sini, dibuka lagi terkait bagaimana konfigurasi elektron menggunakan golongan 8A penyingkatan. Jadi setelah F itu akan muncul D. Kayak D ini kan maksimumnya 10 maksimumnya, tapi kita udah pakai berapa nih? Udah pakai 14, 15, 16. Kita kurangin 25 kurang 16. Oh, 9 lagi. Ya kan? 9 ya. 10 kurang 6, 4. 4 tambah 5, 9. Karena D itu maksimumnya 10, maka sini 9. Oke, nah D itu gimana nih? Ini kulitnya kulit berapa? Oke, ingat D itu rumusnya NS dikurang 1. Maka perhatikan ini 6, tetap S, kulit S terakhir yang dipakai ya. Jadi 6 kurang 1, 5. Jadi 5D 9. Oke, di sini masuk ke pengecualian subkulit D, maka penulisannya nggak boleh gini. Harus jadi 6S1, 4F14, 5D10 karena masuk ke pengecualian penuh di subkulit D. Oke, sudah selesai nih. Kita cek sekarang. Karena ujungnya D, maka dia pasti ada di blok D, di mana blok D itu mengartikan unsur itu ada di golongan transisi atau golongan B. Jadi langsung tulis di sini. Oh, ini golongan B nih. Tapi golongan B yang keberapa gitu kan, ada 1, 2, 3, B, 4B, 5B, dan lain-lain. Nah, kita hitung, ingat, elektron D itu harus ditambah ke elektron S di sebelahnya. Walaupun ada F di sini, tapi kan langkahin aja, intinya harus S di sebelah D, walaupun ada F, langkahin, gitu ya. Jadi 10 tambah 1. Oke, ya, saya tulis 10 tambah 1 itu sama dengan 11. Loh, Kak, kan nggak ada golongan 11, B. Oke, diingat lagi. Kalau masuk di 11, itu artinya golongan 1B. Gitu ya. Kalau masuk di 890, itu golongan 8. Jadi, bisa dilihat lagi di videonya. Nah, kalau lupa. Jadi, ternyata unsur ini ada di golongan 1B. Nah, gitu ya. Jadi blok ini memudahkan kalian untuk menentukan dia itu ada di golongan A atau golongan D sih. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 3, 57X. Oke, kita susun ya. 57 yang mendekati itu adalah XE lagi. Kita tulis XE, nggak apa-apa. XE, dimana XE itu 54, kita kurangin 57 kurang 54. 7 kurang 4 adik-adik, berarti 3 lagi. Nah, 3 kan ya, karena tadi X itu di nomor 5, maka setelahnya 6S2. Karena ada di urutan 5, itu setelah S itu muncul F. Sama kayak tadi, F itu 6 dikurang NS, N-nya di sini kan S-nya itu 6,
Jadi 6 dikurang 2, 4. Sisa berapa? Oh, sisa. Oke. Nah, nggak usah pusing-pusing. Dia golongan berapa nih? Kalau F itu hanya ada dua kemungkinan. Bisa laktanida atau aktinida. Nah, kakak tunjukin yang ini ya. Bisa laktanida atau aktinida. Tinggal lihat kulitnya adik-adik. Oke, kita kembali. Nah, kulit terakhirnya itu yang mana? 4 atau 6? Yang paling terakhirnya 6. Nah, artinya karena dia 6, maka dia golongan siapa tuh? Laktanida. Jadi golongan laktanida. Nah, untuk golongan laktanida dan aktinida, elektrovalensinya itu nggak diperlukan gitu ya. Hanya diperlukan adalah periodenya. Jadi atau pilihannya ada dua, periode 6 atau periode 7. Nah, jadi itu fungsi dari blok elemen memudahkan kalian selain mengetahui dia golongan berapa, tapi kalian bisa tahu itu golongan utama atau transisi. Jadi seperti ini penjelasan untuk blok elemennya, yaitu tentang tabel periodik part 2-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.